Di rumah. Terus itu tuh gara-gara Aing kan minta tolong tuh ke editor Aing kayak buat tulisan apa lagi ya. Dia bingung. Gua buka Twitter tuh. Pas buka Twitter kayak ngeliat di trending topiknya ada April Mop. Itu tuh tanggal 31 kalau nggak salah. Terus kayak gue ngomong lah ke editor gue kayak kan gimana kalau misalnya April Mop? Oh boleh tuh. Dia nyaranin beda hal gitu. Dia nyaranin kayak gimana kalau misalnya kamu ngomong kayak udah nggak ngeband lagi di feeds. Gimana aku ngomong kayak enggak, cari opsi lain. Pikiran gimana kalau aku positif, tapi di sana tuh menghindari konten kayak aku positif corona, nggak ada gitu. Cuma di sana tuh aku positif April Mop gitu. Soalnya sama sekali di konten nanti ada pembahasan soal corona, cuma gejala-gejalanya aja gitu, tidak dibahas gitu. Mungkin orang-orang berespekulasinya lebih gitu. Tapi itu semua tuh karena memiliki arti bahwa kenapa aku buat konten kayak gitu. Karena jujur sebelum itu di grup band tuh sepi kan, kayak sepi. Cuma seadanya sebetulnya membuat konten susah, satu sama lain tuh kayak susah gitu, kayak males gitu, kayak punya kehidupan masing-masing. Makanya kenapa aku buat konten seperti itu, biar mereka tuh jadi peduli aja gitu. tapi mana sehat kan? Alhamdulillah sehat banget parah lihat pisang ini. Mantap. Biasanya tiap pagi ngapain, Gus? Paling tiap pagi kayak baru bangun, Aing suka menjemur ke depan. Itu ada pintu rahasia gitu di sini jam. Waduh. Kadang juga gue suka kayak olahraga kayak stretching sih, gue ngemasin badan, terus kayak push up, sit up, terus hari nggak punggung, gitu aja. Terus kayak apa ya? Kayak seneng sih ya bisa ngeluarin single pertama. Gak senengnya tuh kayak nggak bisa promo langsung ke orang-orang, cuma lewat digital, dan kayak agak susah juga gitu, kebingungan buat nyari konten. Kira-kira tadi kan udah keluar, kita cuci lagi. Terus kayak cuci tangan dulu kayak di gelas. Karena kan baru dari luar tuh megang-megang tadi. Keset dulu, ntar si bunda bisa marah. Itu kenapa basah? Soal tamu. Sini aja duduk. Ya, Bun. Bisa. Biasanya gue kan orangnya jarang sarapan ya, sarapannya nanti gitu sekali makan siang. Biasanya nyokap tuh yang masak kalau nggak ada makanan gitu. Enak tuh makan nyokap. Terus sambal tuh udah paling mantap. Sambal udang goreng gitu. Kalau udang goreng udah punya udang goreng biasa sama ikan dikecapin kerupuk udah paling terbaik sih. Sambal kecap gitu, kalau nggak sambal tomat rasanya. Terus kalau misalnya kayak gue mau beli cemilan gitu di mart di depan tuh, di samping jaket, sarung tangan, masker gitu. Maskernya kan dari elus, celana panjang, kaos kaki panjang, sama sepatu. Jaketnya tuh jaket yang kupluk gitu, sama kacamata. Buat teman-teman semuanya jangan lupa pokoknya kayak selalu jaga kesehatan kalian, selalu cuci tangan, mau ngapain atau mau habis melakukan apapun juga terus cuci tangan gitu. Nah kalau gue sih jarang keluar, paling keluar ke rumah si Ical nih dari musik.
kalau nggak ke rumah si Puput, nggak kayak nongkrong tempat rame-rame gitu. Jadi carilah tempat yang aman. Maksudnya kalian juga tetap komunikasi sama teman kalian apakah ada satu hal gitu. Kalau aman-aman aja sih kayak diterima-terima aja gitu. Kebetulan gue bukan apa ya, gue masih bukan orang yang suka nongkrong, tapi kalau sekarang tuh benar-benar bentakan gitu, diam di rumah paling sering. Jadi ya buat sekarang jangan kemana-mana dulu lah sampai pemerintah memberitahukan bahwa sudah aman. Udah sih gitu aja Cal. Jadi kenapa Aing buat konten kayak kemarin ya, karena Aing pengen anak-anak tuh ramai aja gitu, peduli gitu, walaupun dengan cara yang itu gitu, walaupun emang oke fine banyak gitu seribu cara untuk membuat orang-orang tuh. Lalu menurut gue kayak ini gue cobain aja hal itu biar anak-anak peduli. Alhamdulillah pada peduli. Terus gue bisa dimaafkan ya, artinya mau gitu Cal. Mantap. Halo guys, jadi sekarang baru bangun tidur, suruh si Gusti bikin konten seharian di rumah pas di rumah aja. Jadi sekarang jam 8 baru bangun. Buka pintu dulu deh biar terang. Siang. Saya nggak akan berjemur, udah panas banget kayaknya. Nah, langsung aja ke kamar lagi. Biasanya kalau pagi-pagi gue nyiapin susu. Langsung aja cek website kuliah, biasanya ada online class. Kalau lagi di rumah ini kan pada online class kuliah di Zoom, di Google Classroom. Jadi biasanya gitu sih kegiatan pas lagi semenjak ada virus corona yang di rumah aja itu. Biasanya bangun tidur, keluar bentar cari angin, terus langsung dari duduk di depan laptop dari pagi sampai pagi lagi malah kadang-kadang. Terus sekarang aku kayaknya mau kelas online dulu, nanti aku sambung lagi kegiatan next. Aku baru beres online class, aku mau lanjutin kegiatan aku dengan nonton, terus nonton sampai malam aja, terus nonton sambil nanti makan, sholat. Diputusin kalau nggak sholat makan. Di rumah makan sehat, di luar belinya sebelah cilok, telur gulung, gitu-gitu. Ya aku nonton dulu sambil makan. Jadi biasanya kalau aku udah bosen nonton, suka di YouTube, terus lihat-lihat tutorial main gitar gitulah, biar libur ini tetap produktif di rumah. Kata Iyo kan harus tetap produktif. Jadi aku suka ngulik-ngulik dari YouTube lagu-lagu yang aku suka biar bisa main gitarnya gitu. Sebenarnya aku pengen banget main drum, cuman udah ditaruh di sini doang. Jadi gak bisa dipakai soalnya rumahnya nggak ada peredamnya, belum dipasang. Terus banyak penjualan yang nggak ada lah. Jadi cuma bisa ditaruh gitu doang. Iya, bisanya nggak terlalu di sini, paling main gitar. Oke, pagi ini aku udah mandi. Emang suka mandi pagi, rutinitas aku. Oke, aku akan berbagi tips untuk menghadapi karantina pandemi corona ini. Ada beberapa tips yang memang sudah aku ada beberapa hal yang sudah aku lakukan dan gue jadi tips. Yang pertama, mungkin kalian bisa mengisi waktu dengan membeli akuarium, karena akuarium itu bisa bikin kita tenang. Tapi ada akuarium yang nggak bikin tenang, akuarium yang nggak ada ikannya. Ini contohnya ikan-ikan yang aku punya nih. Ada ikan sapu, warna orange, ada warna orange ikan.
karena akuarium itu bisa bikin tenang, buat aku bisa bikin tenang. Jadi kalau nggak ada aktivitas banget atau aku lagi ngerjain sesuatu mentok, aku pasti ngeliatin akuarium ini gitu. Dan sebenarnya akuarium ini pengen aku perkenalin si ikan-ikannya. Sebelumnya udah aku kasih nama, tapi ternyata setelah dikasih nama, ternyata ikannya nggak bisa dibedain. Ikannya mirip semua, jadi susah untuk dibedain. Jadi oke, yang kedua ada tips, yaitu tips kedua untuk apalagi orang-orang yang mager gitu ya aku juga mager gitu. Ada tips yang kedua itu kita baca buku. Ini adalah beberapa buku-buku yang bisa jadi contoh referensi. Ini semua buku-buku tentang apa ya, tentang kehidupan. Ini buku-buku yang sedang aku baca. Buku ini walaupun sudah selesai aku baca, tapi harus aku baca lagi karena memang perlu untuk dipahami isinya gitu. Gak bisa sekali baca buat aku sih. Itu 3 yang paling apa ya, relevan yang paling relate itu adalah bermain gitar. Di sini aku ada gitar elektrik, ada apa, dan ada efek stompboxnya. Mungkin ini jadi pelarian atau bisa jadi aktivitas rutin, apalagi untuk banyak gitaris di luar sana. Teman-teman gitaris yang jago-jago juga pasti akan banyak melakukan apa ya, eksperimen dengan alat-alat ini. Ini menyenangkan menurut aku. Mungkin atau ada yang nggak bermusik, mungkin bisa mulai coba-coba gitu, bisa jadi produktif. Kayak yang selanjutnya, aku biasanya, nah ini adalah alat-alat rekamanku yang sangat minim lah. Di sini aku pakai speaker flat. Ya ini lebih fokus untuk bikin lagu gitu, karena memang favorit kesukaanku adalah bikin lagu, bikin karya. Ya memang itu nggak tahu sih dari mana, memang suka aja gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membeli ini, dan ternyata di tengah wabah corona ini alat ini sangat bermanfaat. Dan bahkan karena aku di karantina, aku bisa banyak bereksperimen gitu. Nah, selain dari rekamannya, mungkin yang lebih umum kita bisa memutar lagu-lagu favorit. Karena lagu favorit itu merupakan lagu-lagu yang bisa bikin kita semangat, ngisi waktu, dan ya semua orang punya lagu favorit mungkin yang bisa jadi apa ya, teman untuk ngisi apa ya, kekosongan karantina ini. Karena lebih baik kita di rumah, karena ini adalah salah satu bencana yang bisa dihadapi dengan diam di rumah gitu, susah-susah gampang gitu. Oke, setelah itu biasanya aku akan berada di area ini, karena di sini kita bisa lihat apa ya, kota Bandung dari atas gitu. Agak backlight nggak kelihatan, tapi kalau misalkan cahayanya pas itu bisa apa ya, diam di situ dalam waktu lama, nggak ngebosenin gitu. Jadi apalagi kalau lagi ngerjain kerjaan terus pusing gitu, bisa juga kita ke belakang, kayak jadi refresh apa ya, otak. Paling itu ada aktivitas rutinitas yang bisa bikin kita mengisi kekosongan di waktu karantina ini. Karena itu hal-hal itu akan jadi mulia ketika pekerjaan itu bisa menahan kita untuk tidak keluar rumah dan memutus persebaran daripada virus corona ini. Dan itu termasuk aktivitas tambahan ya, maksudnya kalau aktivitas ini kayak mandi, makan, itu udah pasti. Cuman ini tambahannya menurut aku ini bermanfaat karena apa? Yang pertama ini bisa bikin kita jadi lebih produktif, kita bisa tetap berkarya, kita bisa mensiasati keadaan. Pandemi corona ini apalagi khususnya untuk musisi memang merugikan, karena banyak event yang sudah di cancel, dan itu merupakan sumber mata pencaharian para musisi juga. Walaupun kita bisa siasati dengan cara buat konser kayak di rumah gitu, itu keren sih, banyak yang buat kayak konser
konser yang live gitu di YouTube atau apa tanpa ada penonton yang berkerumun. Ya, itu salah satu cara kita mensiasati loh, maksudnya cara teman-teman itu. Nah, untuk itu kita jangan sampai patah semangat karena corona ini. Kita harus bersemangat dan jangan pernah berhenti untuk bekerja. Kita harus tetap produktif, kita nggak boleh kalah sama wabahnya. Jadi kalau ada yang kayak gini, gimana caranya kita ngalahinnya, dan itulah caranya. Dan waktu-waktu yang aku kerjakan, maksudnya hal-hal yang aku kerjakan tadi itu waktunya akan dilakukan pada saat pagi, karena itu adalah waktu yang paling efektif buat diri aku. Jadi ngerjain apapun bisa fresh gitu, jadi nggak capek, telinga nggak capek, mata nggak capek. Ya, mungkin itu bisa jadi referensi. Jangan sampai kalian patah semangat. Pokoknya terus jaga kesehatan, jangan dulu keluar rumah. Dan ada satu tips yang paling penting juga, ada lagu yang bisa ngisi karantina kalian di rumah, nggak bisa bikin, ya nggak bikin bosen lah. Lagunya judulnya Diola Prada. Dengerin aja di YouTube ada, di Spotify, iTunes ada, tinggal dengerin aja bebas. Yang penting jangan keluar rumah ya, tetap semangat dan jangan lupa terus berolahraga walaupun di dalam rumah. Banyak olahraga yang bisa dilakuin tanpa keluar rumah. Semangat.